Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Heni di Cilacap. Mbak Heni menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya belum lama ya, sekitar tahun 2017. Jadi pada saat itu Mbak Heni sama suami baru. Jadi mereka tuh baru menikah, namanya Mas Imam. Ceritanya ya mereka baru menikah sekitar 1 bulan lah, tinggal di rumahnya Mbak Heni di situ. Jadi mungkin bosan di rumah begitu ya. Jadi pada suatu malam Mas Heni memang sering sebenarnya ngajak Mas Imam, "Mas, jalan-jalan yuk Mas yuk, aku pengen beli sesuatu," katanya, "pokoknya apapun itulah, perutku lapar," katanya begitu. Akhirnya apa? Jalanlah mereka berdua, naik sepeda motor, keliling-keliling, nggak ada yang cocok. Sampai pada suatu titik, Mbak Heni itu berhenti. Ada seorang penjual dimsum di sana, di pinggir jalan gitu ya, di depan sebuah TK. Nah di situ, "Mas, aku pengen itu, Mas, aku pengen itu," kata si Mbak ini. Akhirnya apa? Berhentilah si Mas Imam di sana. Nah, begitu mendekat ke situ, ke yang jualan, Mbak Heni kenal. "Loh, Masnya bukannya yang itu ya? Yang jaga di toko plastik," katanya begitu. Mbak Heni kebetulan, dia tuh usahanya itu bikin kue. Bikin kue-kue, jadi sering belanja ya kemasan begitu ya, plastik-plastik seperti itu. Makanya kenal sama ini. "Loh Mas, sampean kan yang jualan itu kan, yang dulu itu kerja di toko plastik itu?" "Iya Mbak, aku bener Mbak, masih inget aja sih Mbaknya," katanya. "Ya iyalah Mas lah, nggak lupa Mas. Aku bikin ya Mas ya, tapi aku mau makan di sini aja," kata si Mbak ini. "Ya Mas ya." Mas Imam pun ya nurut aja lah gitu ya. Akhirnya apa, duduk di situ nungguin sambil ngobrol-ngobrol. "Mas, kenapa Mas pindah gitu kan?" "Anu Mbak, gawat," kata si itu tadi, namanya Mas Hadi. Kata si Mas Hadi, "Gawat ini." "Loh, gawat kenapa Mas?" Ya akhirnya sambil nungguin dimsumnya itu anget, sambil makan juga, ngobrol-ngobrol lah mereka. Mas Hadi itu curhat, ceritain pengalamannya bekerja di tempat tersebut. "Jadi gini Mbak, ini aku bukannya ngejelek-jelekin ya Mbak ya, cuman ya buat hati-hati aja orang lain, barangkali ya keluarganya Mbak, tetangganya Mbak, ada yang ya takutnya mengalami hal yang sama seperti saya," kata si Mas Hadi. Jadi bosnya itu sama Mas Hadi itu sebenarnya baik gitu ya, baik banget lah pokoknya. Itu di awal-awal Mbak. Aku kerja di sana semuanya itu baik-baik aja, dimarahin ya ndak pernah. Karyawan yang lain pun seperti itu. Jadi bukannya aku anak emas atau apa, enggak Mbak, biasa. Memang bosnya itu baik gitu ya. Ini sampai pada suatu saat Mbak, kebetulan waktu itu istri saya kan mau melahirkan. Nah, saya kan butuh biaya ya Mbak ya, waktu itu ya setidaknya buat pegangan lah. Saya sendiri memang ada untuk biayanya, tapi ndak tahu ini cukup atau enggak, kata si Mas Hadi. Akhirnya ya udahlah, saya coba deh ngomong sama bos gitu ya. Akhirnya apa? Tak omongin, Mbak, "Bos, ini istri saya mau melahirkan. Saya mau minta maaf pertama dulu gitu ya, dan ya saya butuh sesuatu buat ini," kata si ini. Akhirnya diomongin dan bosnya pun langsung baik. "Oh ya udah, kamu butuh berapa?" kata si bos. "Saya butuh paling segini," katanya. "Oh ya sudah, kalau begitu." Itu gampang, mulus banget. Nah udah kan, akhirnya apa, diterima lah Mbak, uang itu tak terima. Wah, bosku itu baik banget, aku pun seneng gitu ya, pikiranku jadi tenang. Istri melahirkan pun ya harapannya itu lancar begitu ya. Sampai akhirnya tuh begini, kebetulan istriku itu juga dulu bekerja di tempat itu Mbak. Jadi kenal sama bos, suami istrinya tuh kenal semuanya. Nah ini udah tuh, jadi kurang lebih sekitar 2 minggu sebelum melahirkan itu kan aku itu ya minjem sama bos itu tadi. Nah 2 minggu kemudian istri itu melahirkan Mbak. Dibawa ke rumah sakit lah di sana gitu ya. Dan
lagi awal-awal itu biasa aja, cuman giliran lagi mau melahirkan Mbak, entah kenapa ya namanya orang melahirkan pasti malu ya Mbak. Perempuan kalau misal dilihat sama orang lain kecuali dokter, suster sama suami atau kerabat sendirilah, orang tua begitu ya Mbak ya. Nah ini enggak Mbak, jadi waktu istri saya mau melahirkan itu ngelihat si Pak Bos sama istri itu udah di dalam kamar di situ. Istri saya yuk, Mas kok ada itu, Mas kok ada itu, ngomong seperti itu. Ya sayanya ndak ngerti Mbak. Ada itu, ada apa? Itu ada Pak Bos sama Bu Bos kok di sini, kok mereka ada di sini, aku malu, bilang seperti itu. Aku ndak ngelihat apapun, kata si Mas Hadi. Orang gak ada siapa-siapa. Itu Mas, ada Mas gitu kan. Itu ada di situ lagi ngeliatin. Ini tadi yang ceritain siapa namanya ya? Lupa ya, Mbak Rani kalau enggak salah. Nanti salah-salah nama enggak apa-apa bisa. Biasa begitu salah nama, mohon maaf. Dan akhirnya apa? Istri saya kayak gitu, Mas itu Mas, aku malu. Dan akhirnya udah cuekin. Mungkin udah saking sakitnya kali ya Mbak ya. Udah mau melahirkan, istriku ya mungkin udah nggak terlalu peduli lagi dengan hal tersebut. Sampai akhirnya apa Mbak? Istri saya itu melahirkan, dan begitu melahirkan, lahir itu bayi Mbak. Sempat ya begitulah, saya juga ngelihat itu udah celotot gitu, udah keluar gitu kan. Tiba-tiba istri saya itu, Mas nunjuk gitu kan. Mas itu jangan boleh dibawa, Katanya bayinya itu diambil sama si ibu bos di situ, kata istri saya waktu itu. Cuman itu jangan dibawa. Sayanya ndak ngerti dibawa siapa gitu kan. Itu Mas, pokoknya jangan dibawa. Sudah kamu tenang. Istri pun tenang begitu kan. Dan bayi itu sebenarnya dipegang ya sama dokter sama suster gitu buat dibersihkan dan yang lain-lain. Kemudian ya saya sebagai bapaknya yang ngadanin waktu itu kan sampai selesai. Cuman istri saya itu begitu bilang, Mas jangan dibawa. Enggak dibawa. Sampai akhirnya anak pun dipegang sama istri. Dan ya itu Mbak, hal yang paling sedih kata si itu ya. Kenapa? Ya anak saya itu tadi siapa namanya, Mbak Rani atau siapa ya, lupa ya. Pokoknya itu Mbak Nia atau Mbak siapalah, lupa. Mbak Rani anggap aja namanya tak ganti. Si Mbak Rani, Mas meninggal Mas anaknya. Enggak meninggal kata si itu ya. Alhamdulillah, Mbak Rani bilang begitu ya. Untung enggak meninggal. Terus gimana Mas? Anak saya itu sakit Mbak katanya. Loh sakit kenapa? Ya wis sakit, akhirnya butuh perawatan dan yang lain-lain gitu kan. Nah istri saya itu entah kenapa itu ngomong sama saya, Mas kamu ada urusan apa sama si itu, sama bos, kamu ada urusan apa? Ya aku kan memang pinjam sama bos itu nggak ngomong ya Mbak ya, namanya ya sudah perlulah, itu nanti gampang urusanku kan. Aku nggak ngomong, ya urusan apa, aku begitu sama istri. Kamu kok ini, aku kok jadi begini Mas, pasti ada yang nggak beres ini, ada yang nggak bener ini gitu, kata istri itu seperti itu. Sampai akhirnya udah selesailah, singkat cerita, istri pun pulang, bayi pun pulang, kondisinya udah mulai membaik. Dan waktu itu istri akhirnya ngomong, Mas, kamu ada urusan apa sama Pak Bos, sama Bu Bos? Ya akhirnya aku terpaksa Mbak ngomong, Mbak, ya aku begini, Mas, jangan Mas, kembalikan, katanya begitu, kembalikan. Loh kenapa gitu kan? Jangan urusan sama mereka gitu, kecuali urusan kerja. Urusan kerja ndak apa-apa Mas, tapi urusan seperti itu jangan, kata si istrinya. Loh emang kenapa gitu kan? Nah di situ istri saya pun cerita, Mas aku kerja di situ sama kamu itu kan duluan aku ya. Aku lebih lama kerja di sana dan aku udah tahu semuanya, katanya, kata si istri. Loh kamu udah tahu kenapa? Mereka berdua itu nyimpang Mas, dalam artian ya mungkin melakukan pesugihan atau apa gitu. Mereka itu nyimpang Mas. Loh kamu bilang begitu, aku tahu pokoknya istrinya. Aku tahu, kamu kembalikan Mas itu, kamu kembalikan, aku ndak mau ada apa-apa sama aku, sama kamu atau anak kita, kata si istri. Nah udah begitu, ini si Mbak Rani tadi, Heni kalau ndak salah namanya, Mbak Heni ya. Si Mbak Heni itu
lagi sambil makan dimsum gitu ya, asik mendengarkan Mas Hadi cerita. Mas Imam pun ikut seru juga waktu itu, kebetulan gak ada pembeli lain, bener-bener cuman mereka berdua duduk di sana. Mas Hadi pun melanjutkan ceritanya, cerita istrinya. Mas, aku itu udah sering lihat mereka berdua itu melakukan ritual-ritual atau apa. Aku kan ya kalau karyawan perempuan kan biasanya diperbolehkan masuk ke sana, ke rumah belakang. Itu rumah bosnya itu di bagian belakang. Nah di situ aku sering ngeliat Mas, ada ya yang mereka lakukan itu ndak bener lah, intinya begitu kan. Aku males ngejelasinnya juga. Cuman aku tahu loh, kayak gini kan identik dengan seperti ini, seperti ini. Di dinding-dinding rumah mereka juga aku melihat ada sesuatu yang tergantung-gantung di sana. Aku juga melihat ada kamar yang aneh banget di situ, warnanya hitam, warnanya merah, lampunya juga lah remang-remang begitu. Di dalamnya tuh aneh, dibikin kayak hutan atau apa begitu kata istrinya. Nah, di situ Mas, mereka tuh biasa sembayangnya tuh di sana. Oh begitu katanya. Iya Mas, sama ya nggak cuman pengalamanku, tapi pengalaman temen yang lain itu juga sama. Ada yang pernah kayak kamu juga Mas, seperti itu temanku sendiri. Dia begitu dan ya memang udah ada peringatan sebelumnya. Jadi dia itu mulai mimpi yang aneh-aneh katanya. Ngelihat bapaknya itu kecemplung sumur, ngelihat ibunya sakit atau apa seperti itu ya. Itu banyak Mas mimpi-mimpi aneh dan ternyata kejadian. Akhirnya bukan si orang itu, melainkan si bapaknya itu beneran Mas kecemplung sumur, jatuh. Lagi nimba katanya begitu, lagi ngerek begini kecemplung, bapaknya meninggal Mas. Itu ada cerita lain, ya kurang lebih mirip lah dengan apa yang dialami oleh temanku itu Mas. Dan ini kamu, makanya aku begitu, loh kok ada ini, sebelumnya ndak ada apa-apa, itu berarti kamu lagi ditargetin Mas. Balikin ya Mas ya, balikin. Ya sudah kalau begitu. Akhirnya apa Mas Hadi, hari itu juga, waktu itu kan udah udah malam gitu ya. Itu datang ke sana, ke toko. Toko itu tutup jam 5 sore. Nah itu sekitar jam 7 malam, Mas Hadi balik ke sana ke toko, menuju ke belakang, ke situ. Ada beberapa orang di sana ya. Nemuin si bos. Bos, ini saya mau balikin. Duh kok cepet banget, kata si bosnya. Belum apa-apa. Ngomongnya begitu, belum apa-apa. Belum apa-apa ya. Iya bos, tapi nggak mau panjang-panjang Mas Hadi. Kebetulan ini nggak kepake bos. Udah nggak apa-apa, dipakai aja. Enggak lah pak. Saya makasih banget udah dibantuin. Saya mau balikin ini ya pak ya. Terima kasih ya pak. Loh kok kayak gitu? Justru malah si pak bosnya itu nggak suka. Biasanya orang kalau balikin duit kan seneng gitu ya. Lah ini tuh malah si pak bos ngerasa nggak suka. Kok seperti itu sih kamu? Dibegituin dan ya pak mau gimana lagi pak. Saya memang ini pak nggak kepake, kata si Mas Hadi. Dan akhirnya udah saya pulangin ya pak, ini ya pak ya. Itu si bosnya diem aja gitu ya. Dan akhirnya uangnya ditaruh di situ. Pak, mohon izin ya, saya terima kasih sudah dibantu, mohon izin saya pulang dulu. Itu nggak direwes, nggak di apa. Mas Hadi pun akhirnya permisi keluar. Nah begitu keluar, keesokan harinya Adi didatengin sama si bos. Di sini bentar. Dipanggil lah sama si bos. Aduh perasaanku ndak enak, kata Mas Hadi. Mulai besok kamu ndak usah masuk ya. Dipecat hari itu juga mbak. Aku ndak punya salah apa-apa. Salahku cuman itu tadi, minjem dan dibalikin. Justru karena cepet begitu ya. Itu aku dipecat mbak. Loh, sampean ndak protes Mas? Loh ngapain saya protes mbak gitu kan. Kalau emang udah dipecat begitu ya sudahlah, pikirku begitu ya. Mungkin ini yang terbaik mbak. Oh begitu Mas, terus gimana Mas ceritanya jualan begini? Ini kan istri saya mbak, istri saya kan suka bikin-bikin kue. Loh kayak saya Mas, saya juga sama, kata si mbak Heninya itu ya. Makanya kenal Mas Hadi, penjaga toko plastik. Nah itu sama saya, kayak saya Mas, saya juga suka bikin-bikin ini. Dan ini istri yang bikin Mas. Iya ini istri saya yang bikin. Ininya enak Mas, katanya begitu kan. Dan ya sudah, habis itu selesailah mereka, mungkin hampir sekitar waktu itu ngobrol-ngobrol
mungkin sekitar 1 jam di sana. Mbak Heni pun setelah ada pembeli ya, kemudian Mbak Heni sama Mas Imam pun permisi pulang. Akhirnya pulanglah ke sana dan kebetulan ngelewatin toko plastik yang biasa Mbak Heni itu beli di situ. Cuman biasanya kan lewat ke sana ya nggak memperhatikan apapun, tapi karena tadi habis ngobrol sama Mas Hadi, Mas Imam kan nggak tahu gitu tokonya di mana. Mas Imam sempat nanya, tokonya di mana sih? Nanti kita ngelewatin kok, kata si Mbak Heni. Dan mereka situ lewat di depan toko tadi. Nah, begitu lewat di depan toko tadi, Mbak Heni itu ngelihat sepertinya begitu ya. Sepertinya itu adalah penjualnya, majikannya yang punya toko, suami sama istri. Cuman apa? Ada yang aneh di sana. Ya mereka pakai baju biasa begitu ya. Mereka tuh kayak baru keluar dari dalam samping toko gitu. Itu ada pintu gerbang besi gitu. Itu keluar dari situ. Dan dua-duanya rambutnya itu nggak tahu. Rambutnya itu gede banget katanya. Serem lah, kayak bukan orang, kata si Mas ini. Mas, itu mas, lihat mas, itu Mas Imam nggak ngelihat apapun, apa. Itu mas majikannya Mas Hadi tadi itu. Apa? Mas Imam itu nggak ngelihat apapun. Nah di situ ada pulang kan, mereka berdua ngebahas itu, Mas tadi aku ngelihat beneran mas. Aku tuh ngelihat itu, kata si Mbak Heni ya. Aku ngelihat begini. Mungkin kamu kebawa ceritanya itu kali Mas Hadi, makanya masih kepikiran terus. Tapi beneran kok mas, aku itu ngelihat jelas banget. Ya wis sudah lah, nggak usah dipikirin, kata Mas Imam kan. Akhirnya sudah. Karena dimsumnya enak, malam hari selanjutnya Mbak Heni itu nagih lagi, Mas keluar lagi yuk katanya. Kemana gitu kan? Aku mau dimsum yang kemarin, katanya begitu. Oh, dimsum tumbal, katanya begitu. Si Mas Imam itu nyebutnya dimsum tumbal. Oh, dimsum tumbal, katanya. Terus kamu ngomongnya begitu, tumbal apaan gitu. Ya orang yang jualan itu kan mau jadiin tumbal, kata si Mas Imam. Itu bercanda gitu. Mereka tuh namain sendiri itu namanya dimsum tumbal. Dan akhirnya sudah berangkatlah mereka gitu kan ke situ, dan ya ada Mas Hadi. Dan begitu ke sana, Mbak ada cerita lagi, kata Mas Hadi itu begitu. Ada cerita lagi. Cerita apa mas? Masih yang kemarin Mbak. Ini update katanya. Iya. Jadi udah kan, mereka pun akhirnya duduk beli makan di situ lagi. Mas aku tak makan sini mas, dengerin ceritanya sampean lagi, kata si Mbak Hani. Mas Hadi pun cerita. Jadi begini Mbak, ini dialami oleh kawanku katanya, oleh temenku. Ternyata kasusnya sama seperti aku Mbak. Begitu ada urusan lah sama si bos itu tadi. Tahu nggak Mbak apa yang terjadi Mbak? Dia pulang ke rumah, nggak langsung, beberapa harinya pulang ke rumah, itu tiba-tiba begitu dia mau masuk ke dalam rumah, ada tangan yang nyekek katanya Mbak dari belakang. Si temanku itu ada namanya Amin gitu ya. Si Amin itu langsung teriak-teriak begitu kan, lepasin, ditolongin sama orang tuanya. Dan kata orang tuanya, Mas Imam tuh sebenarnya nyekek lehernya sendiri. Orang kamu ngapain sih Min gitu kan, bukan Mas Imam ya, Mas Amin. Min kamu ngapain sih Min, kok seperti itu nyokangnya? Wah orang enggak pak, aku sumpah tadi ada yang megangin pak, di belakangku ada yang nyekek gitu. Itu pertama. Nah selanjutnya malam harinya itu sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam Mas Amin itu udah tidur. Dia tiba-tiba terbangun begini dan kaget. Nengok ke samping, itu ada kursi di situ ya, duduk. Ada seseorang yang duduk di sana, itu diikat-ikat pakai kain putih, bukan pocong. Pakaiannya itu pakaian kain putih begitu doang, sepertinya nggak ada jahitan, duduk di situ. Dan itu siapa? Itu Bu Bos ngomong, cuman ngeliatin Mas Amin doang, begitu diem. Si Mas Amin ngomong, Bu Bos gitu kan, manggil gitu kan. Cuman Mas Amin, adulah, balik badan begitu kan. Begitu balik badan sudah memang nggak ada suara apapun. Nah keesokan harinya berangkat tuh.
si Amin berangkat kerja, dia itu mengalami kecelakaan kerja, Mbak. Kecelakaan kerja apa, Mas? Ya, kecelakaannya ndak berat sih, untung begitu ya. Jadi Amin itu kan kerja di sana itu udah sekitar 4 tahun ya, Mbak ya. Udah mahir lah dengan pekerjaannya. Dia tuh lagi jaga, nggak ada angin, nggak ada apa. Tiba-tiba dus yang di atas, Mbak, itu kemasan plastik ya. Itu ngejatuhin si Amin. Aminnya pingsan kan. Ya mungkin kaget gitu, kepalanya kena benturan apa. Dia pingsan. Untungnya nggak terjadi apa-apa. Yang bikin heran itu apa? Kok dus stroke gitu kan. Dus itu aduh posisinya tuh inilah Mbak lah. Posisinya tuh aman banget, nggak yang berpotensi itu ya, apa namanya? Berpotensi jatuh gitu. Orang dus kan gede dan alas yang dipakai buat nampungnya itu kan juga lebar. Harus digeser begini. Itu jatuh sendiri, ngejatuhin si Amin, Mbak. Ya kayak gitu. Teman-teman yang lain kan yang baru-baru nggak ngerti. Nah akhirnya apa, Mbak? Aku kan ya diceritain begitu sama temen kan. Akhirnya apa? Ya tak datengin si Amin itu, Mbak. Min, kamu ada urusan? Ternyata bener, masalahnya tuh itu sama dengan masalahku seperti itu. Dan Min, resikonya tuh ada 2, aku bilang. Kalau kamu nggak balikin, repot. Nanti seperti dulu ada karyawan seperti ini, bapaknya itu nyemplung sumur, katanya begitu. Yang kedua, kalau nggak dibalik, kalau misal kamu balikin, nasib kamu kemungkinan sama seperti aku, katanya. Bingung dia kan, gitu kan. Terus gimana Mas akhirnya, Mas? Ya sudah, kamu pilih aja, Min. Dan Amin akhirnya apa? Milih buat balikin, Mbak, uangnya, dan ternyata bener sama. Amin pun akhirnya dipecat gitu ya. Nggak tahu, saya juga nggak, aduh kasihan gitu kan. Min udah, Min tenang aja, Min. Untuk sementara waktu ya, Mbak ya, daripada Amin nganggur. Akhirnya apa, Mbak? Tak bukain beginian, katanya begitu. Di mana, Mas? Berarti udah ada cabangnya, Mas? Ada, Mbak. Ya cuman cabang-cabangan begitu. Orang ini aja satu nggak terlalu laku. Itu buka 1 cabang lagi di sana gitu ya. Buat temenku itu, Mbak Amin, maksudnya daripada nganggur, bener-bener nganggur, kalau misal dapat sehari berapa kan lumayan lah buat sekedar makan doang, katanya begitu kan. Oh iya bener Mas, itu Mas. Jualannya di mana, Mbak? Jualannya di situ. Ya jaraknya lumayan cukup jauh lah, ada 1/2 kilo gitu dari Mas Hadi ya. Dan akhirnya oh di situ. Ya udah Mas, nanti tak bantu gitu kan, kata si Mbak Heni. Nanti tak bantu, tak promosiin. Dan akhirnya ya begitu Mbak Heni pulang, dia mempromosikan lah ke teman-temannya, dimsum ini tuh enak, dipromosiin sama Mbak Heni. Alhamdulillah, kata Mas Amin, Mbak, makasih ya Mbak ya, udah dibantuin promosi, ya ada kenaikan, katanya begitu kan. Termasuk itu teman saya, si Amin itu, Amin bener ya namanya ya, si Amin itu juga lumayan, sekarang udah ya ada yang beli Mbak di sana, Mbak. Ya akhirnya begitulah, alhamdulillahnya si Mas Hadi sama Mas Amin jebolan dari toko plastik tersebut, mereka itu bisa buka usaha sendiri. Ya meskipun kecil-kecilan, cuman lumayan lah, perlahan bertahap kayak gitu. Mas Hadi sendiri akhirnya punya beberapa cabang. Memang tidak terlalu banyak ya, karena manajenya itu ribet, dan Mas Hadi juga nggak mau yang terlalu banyak banget, terlalu besar. Yang penting bisa bantu-bantu orang di sekitarnya, dibukain seperti itu. Alhamdulillah, kalau misal jalan lancar ya syukur, kalau misal nggak jalan ya wes gitu kan. Pikirnya Mas Hadi itu simple seperti itu. Dan ya dari situlah kisahnya Mas Hadi sebenarnya gitu, sebagai penjual dimsum itu mulai berkembang. Dan Mbak Hani sama Mas Imam, Mbak Heni sama Mas Imam itu sebagai salah satu saksinya, dan termasuk orang yang ikut bantuin juga waktu itu secara tidak langsung. Itu aja satu cerita dari Mbak Heni, mungkin tidak terlalu panjang ya, tapi semoga bisa tetap menghibur kawan-kawan semuanya, menginspirasi kawan-kawan semua juga. Tentu saja ambil yang positif, kalau ada yang negatif kita buang jauh-jauh. Terima kasih kawan-kawan atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks Kriam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Dan kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya.
Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riang Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.